Ibu Ji. Adikku sudah 10 tahun melakukan amal. Katanya, perbuatan baik akan dibalas. Aku tidak meminta uang atau kesehatan. Aku hanya ingin balasan ini, menuntunku padamu. Nina. Sudah 10 tahun, aku mencarimu selama 10 tahun yang panjang. Kamu ada di mana sih? Kamu berhenti di situ. Berhenti. Dasar anak nakal. Kamu berhenti di situ. Berhenti. Nina. Laura. Aku tidak bisa melanjutkan. Kamu harus pergi. Jangan menoleh ke belakang. Nina. Tahan sebentar lagi. Kita baru 18 tahun. Kalau kita tidak kabur, kita akan dipaksa menikah. Dan terperangkap di sini seumur hidup. Kamu bisa terima itu? Aku tidak bisa. Tapi aku tidak mau kita berdua tertangkap. Laura. Kakiku sakit. Aku akan memperlambatmu. Kamu harus pergi. Tidak. Kita pergi bersama, atau tidak sama sekali. Laura. Kita tidak akan bisa jauh jika bersama. Kita harus berpisah. Kita bertemu di pintu masuk desa. Kalau aku tidak ada di sana, kamu pergi tanpaku. Berhenti. Pergi. Sekarang. Berhenti. Berani-beraninya kau kabur. Berhenti. Laura. Nina. Laura. Pergi. Sekarang. Kamu duluan. Nina. Kemari. Turun ke sini. Aku sudah menerima. Mas kawin $5.000 untukmu. Kamu masih pikir bisa kabur? Tidak mungkin. Laura. Nina. Ibu Ji. Laura. Kamu lanjutkan, Laura. Ibu Ji. Kamu lanjutkan, Laura. Nina. Nina. Aku sangat merindukanmu. Ibu Ji. Adik kembar Anda. Ibu Nina Ji. Ada kabar. Ibu Ji dipaksa menikah dengan keluargaan. Sejak itu, dia pindah bersama keluarga suaminya. KI Kota Gemilang. Nina. Aku akhirnya menemukanmu. Berhenti di situ. Nina, kamu tadi kemana saja? Kamu bahkan tidak masak makan malam, dan kamu tidak membersihkan rumah. Kamu hamil? Dengan perutmu yang seperti itu? Pasti anak perempuan lagi. Jangan sedih, Ibu. Chloe akan melindungimu. Chloe, ibu baik-baik saja. Ayo kita beritahu ayah kabar baiknya. Ya. Siapa itu? Sayang, aku punya kabar baik untukmu. Aku hamil. Istrimu ada di sini. Istri apa? Dia cuma nama di surat nikahku. Hanya itu, kamulah istri sejati di hatiku. Nina, sayang, pria harus kerja keras di luar. Sulit. Sedikit kesalahan, bisa terjadi pada siapa saja kan? Leo masih memikirkan keluarganya. Jangan terlalu dipikirkan. Sekarang kamu sudah hamil. Kamu sebaiknya di rumah saja dan beristirahat. Setelah Leo dapat promosi, dia pasti akan kembali ke keluarga. Kesalahan apa? Leo diakui bosnya, dia sedang naik daun. Dia tidak meninggalkanmu saat kami pindah ke kota. Kamu harus bersyukur. Kalau Leo tidak menikahimu dulu. Tidak berpendidikan, gadis desa biasa sepertimu. Mana mungkin bisa masuk ke keluarga kami? Nina, sayang. Ibu mertuamu bicara terus terang. Jangan dipikirkan. Jengga, Nina, kamu harus memaklumi Leo. Dia sedang banyak tekanan. Kamu sekarang di rumah,
Fokus saja pada anak dan rumah. Jangan ganggu. Itu kewajiban seorang istri. Kalau menurutku, di perutmu itu pasti anak perempuan lagi. Sebaiknya kamu aborsi saja, bebaskan waktumu untuk mengurus keluarga dengan baik. Kamu cuma pakai kehamilan sebagai alasan. Untuk tidak masak. Aku yang akan masak makan malam. Sialan. Kenapa kami dapat wanita seperti dia? Dan kamu, George. Kamu mau apa? Mau jadi orang baik? Anak kita sedang dalam masa percobaan promosi. Kita tidak bisa biarkan situasi keluarga ini mempengaruhi promosi anak kita. Lajapila. Pembantu gratis. Buang-buang untuk apa? CIH. Chloe dan anakku yang belum lahir. Masih butuh keluarga yang utuh. Aku harus terus bertahan. Nina, masuk sini dan bersihkan ruang makan. Ibu ada bayi di perutnya. Dia tidak bisa bekerja dengan perut kosong. Nina, tinggalkan dulu. Ayo makan. Chloe, Kezenai, sayang, kamu juga makan. Apa ini? Tidak lapar, ya? Ibu. Piringnya kosong. Chloe masih dalam masa pertumbuhan. Dan aku sedang hamil. Kami juga perlu makan. Makan? Kamu pikir kamu layak? Sejak kamu menikah masuk keluargaan, yang kamu berikan cuma anak perempuan ini, Chloe. Nenek jahat. Kamu selalu menyiksa ibu. Nina, kamu kendalikan anak kecil itu. Makanan di rumah ini. Untuk mereka yang bisa memberi kami anak laki-laki. Maria. Apa? Aku tidak salah. Rahimnya sendiri yang tidak berguna. Dia melahirkan anak perempuan. Dan sekarang mengandung anak perempuan lagi. CK. Wanita seperti ini. Tidak berhak makan makanan keluargaan. Baik, jangan makan. Kalau begitu, kerjakan tugasmu. Pel lantainya. Oh, iya. Pelnya rusak. Baju murahan yang kamu sebut pakaian itu, bisa dipakai sebagai lab. Sekarang, bersihkan lantai ini sampai bersih. Ali Nujum. Ini adalah bagian kelahiran menantu dan cucu perempuan saya. Tolong lihat. Jadi, apakah aku akan mendapat cucu laki-laki? Sayang sekali. Jamin waktiin paling murni. Cucu perempuan Anda lahir di jamin. Energin jahat, terlalu kuat. Tidak ada janin laki-laki yang berani mendekat. Rahim menantu Anda. Jamin? Kamu anak nakal, Chloe. Anak perempuan saja belum cukup buruk. Dan sekarang kamu ingin menghentikan satu-satunya penerus keluargaan untuk melanjutkan garis keturunan? Pelanggan, jangan khawatir. Yang perlu Anda lakukan adalah menyiapkan semangkuk darah ayam jantan, tuangkanku, sumber energiin itu. Lalu kunci dia di tempat yang lembab dan gelap. Paksa energiin itu keluar, dan janin laki-laki akan datang dengan sendirinya. Bagus. Chloe, kali ini, aku akan mendapatkan cucu laki-lakiku. Ibu, persembahannya. Mengerti, mengerti. Buang mangkok darah ini pada anak kecil itu, Chloe. Begitu energi jahat itu hilang, cucu laki-lakiku akan datang. Nenek, apa yang kamu lakukan? Ibu. Ini semua cuma omong kosong tahayul. Ku bakal bawa masalah. Terus kenapa? Yang penting aku dapat cucu laki-laki. Masala APA Panpantas. Bu, perutku sakit sekali. Tolong panggil ambulans. Bayannya. Bayiku. Mama! Ibu An,
Bu, aku mohon. Ibu An. Nenek, tolong selamatkan mamaku. Mama, dia berdarah. Diam kau. Kata ahli nujum. Yang hilang itu, anak perempuan, penuh energi buruk. Membuat ruang sempurna untuk cucu laki-lakiku. Leo. Angkat teleponnya. Leo, Apa? Sayang, aku jatuh perutku. Tolong panggil ambulans. Sakitnya nggak tertahankan. Nina, kamu kenapa sih? Kamu tidak berguna. Baring aja nggak bisa, bikin masalah terus. Sayang, sekali lagi, dong. Aku sibuk. Telepon sendiri. Sayang, Sayang. Mama. Mama, kata guru, kalau sakit telepon 112. Dokter akan datang dan menolong. Dasar anak nakal. Kamu tahu nggak berapa mahal ambulans? Satu kata lagi, kau akan menyesal. Maria, apa kamu sudah gila? Kalau ada yang mati karena ini, masa percobaan promosi Leo akan hancur. Hampir pagi, bagaimana kalau tetangga lihat ini? Nina, Tanya. Aku akan panggil ambulans. Tapi jangan berani-berani mati di rumah ini, kita akan dapat masalah besar. Halo, Yao Ibu Ji, seperti yang Anda minta. Kami sudah dapatkan properti untuk Anda, tepat di kompleks ini. Biar saya tunjukkan. Oak. Nina. Ibu Ji, Aku pasti sangat merindukan Nina. Setiap orang yang kulihat mengingatkanku padanya. Ayo pergi. Dokter, bagaimana kondisi menantuku? pasiennya datang terlalu terlambat. Kami kehilangan bayinya. Astaga. Kasihan menantuku. Dan Kukuku. Ini semua salahku. Seharusnya aku lebih baik merawat mereka. Pasiennya mengalami pendarahan saat keguguran. Dia tidak akan bisa punya anak lagi. Sebagai keluarganya, kalian perlu menghiburnya. Apa? Dia tidak bisa punya anak? Ini bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal itu. Promosi Leo sedang dipertaruhkan saat ini. Kita tidak bisa membiarkan Nina, Ji membuat keributan di rumah sakit. Tenangkan dia dulu, lalu tipu dia agar pulang. Nina, bagaimana perasaanmu? Haruskah kupanggilkan dokter? Ayah. Di mana Leo? Sayang. Lagi? Aku ada urusan. Panggil ambulans sendiri. Sayang. Telepon Leo untukku. Beritahu dia. Aku ingin bercerai. Nina, kamu tidak boleh terburu-buru bercerai. Seorang wanita dengan anak, tidak punya penghasilan, dan tanpa Leo, bagaimana kamu akan bertahan hidup? Selama bertahun-tahun, Leo tidak melakukan apa-apa selain menyiksaku. Hidup seperti itu, aku sudah tidak tahan lagi. Ya. Kalian semua orang jahat. Kalian semua mengganggu ibu. Anakku adalah batas terakhirku. Aku sudah menahannya selama 4 tahun demi Chloe. Karena aku tahu betapa pentingnya keluarga yang utuh bagi pertumbuhan seorang anak. Tapi Maria mendengarkan dukun itu dan menyakiti Chloe. Aku tidak akan pernah membiarkan Chloe tumbuh besar di lingkungan seperti ini. Maria, katakan sesuatu pada menantumu. Nina, aku salah. Seharusnya aku tidak mendengarkan dukun itu. Tolong jangan bercerai.
Aku tidak akan mengulanginya lagi. Pikirkan baik-baik, kalau kamu bercerai, kamu tidak akan punya penghasilan, tidak punya rumah. Dan bahkan hak asuh Chloe pun, tidak akan kamu dapatkan. Kamu tidak akan bisa mendapatkannya. Kamu sebaiknya berdamai saja dengan Leo. Di masa depan, kalau dia berani mengganggumu lagi, aku akan membelamu. Nina, mulai sekarang semua pekerjaan rumah akan aku kerjakan. Kamu fokus saja untuk sembuh, ya? Ayo, pulang ke rumah. Aku akan merawatmu dengan baik. Baiklah, baiklah. Ayo, ayo. Ibu Ji, ini adalah akta properti untuk unit 901 di Taman Indah. Tim renovasi sudah menyiapkan semuanya, dan akan selesai sebelum kamu pindah besok. Nona Mura, kamu tinggal di lantai 9, sial banget nasibmu. Keluarga di seberangmu itu buruk sekali, selalu bertengkar dan memukuli menantu perempuannya. Kasihan si menantu itu, hidupnya sangat sulit, terjebak dengan ibu mertua seperti itu, yang selalu mengganggunya. Bulan lalu saja, ambulans sudah datang beberapa kali, mengganggu seluruh kompleks. Terima kasih. Wanita itu, wajahnya sangat familiar. Dia mirip banget sama menantu yang di lantai atas. Kerja. Sekarang, kamu kan baru di rumah sakit, tapi nggak ada yang urus rumah sama sekali. Lantainya kotor banget. Aku baru saja keluar dari rumah sakit. Bukannya kamu suruh aku istirahat di rumah? Terus kenapa? Anak laki-laki aja nggak bisa kasih, masih mau dilayani? Hah, kamu pikir kamu ini putri di keluargaan? Kalau bukan karena Leo lagi masa peninjauan promosi, jadi nggak boleh ada skandal keluarga? Aku nggak peduli kamu mati sekalipun. Sekarang masak, husai baju. Pel lantai, gosok semuanya. Apa? Nggak lapar? Maria, lihat, tadi kita sibuk makan sampai lupa, nyisain makanan buat Nina. Sama Chloe. Ayah, aku nggak enak badan. Botol obat yang di meja itu, bisa tolong ambilin? Nina, bukan ayah nggak mau bantu. Kamu kan baru keluar dari rumah sakit. Harusnya banyak gerak. Ambil air sama obat, kan juga olahraga ya kan? Ayah udah tua sekarang, nggak kuat repot-repot. Mengertilah ya. Jangan lihat ayah kayak gitu. Ayah cuma bercanda di rumah sakit. Kamu malah percaya? Kalau bukan karena anak ayah, lagi masa kritis buat promosinya, dan nggak bisa cerai, ayah nggak akan ngomong manis-manis gitu. APA. Ayah cuma ngomong manis. Piut nipu kamu pulang. Kalau nggak, kalau kamu cerai, posisi wakil direktur anak ayah bisa hancur. Kok kamu bisa kayak gini ke aku? Nggak bisa terima kenyataan? Ibu rumah tangga lemah dan nggak berguna kayak kamu. Mengganggu kamu. Itu udah baik banget. Ayah. Ayah. Ibu. Ibu. Kenapa? Aku ambilin obat ibu. Nina. Dia seharusnya di rumah mengerjakan pekerjaannya. Berdandan seperti itu. Mau pergi kemana dia? Mobilnya bagus sekali. Nina belum pernah lihat mobil semewah ini seumur hidupnya. Masa dia bisa naik mobil seperti itu? Aku pasti sudah tua. Mataku mulai bermain-main. Pasti salah lihat orang.
NAK? Kok lama banget sih? Aku lagi dalam masa kritis promosi. Ada klien dan bos yang harus kuhibur. Kamu juga nggak akan ngerti kalau ku bilang, istirahatlah dulu. Klein? Lagi pula, aku kan ayahnya Chloe. Kenapa gugup banget? Takut aku mukul dia? Cerai. Aku mau cerai. Nina, kamu jadi beraninya? Berani minta cerai saat aku lagi dalam masa percobaan promosi? Belum cukup dipukul? Nina, Aku kerja keras banget. Buat kasih makan dan pakaian buat kamu. Masih juga nggak puas? Masih nggak puas? Nina. Nina, Ibu, Nina. suara APA Teddy. Wajahmu kok familiar. Jangan-jangan menantu tetangga. Adalah Nina? Ibu, Ibu, Bu, ayah berhenti memukul ibu. Ibu, Kellywer, aku bilang keluar. ibu. Ibu, Diam. Ibu, ibu. jangan bersuara. Halo, aku baru pindah di sebelah, hanya ingin menyapa tetangga. Ini, sedikit hadiah selamat datang untukmu. Terima kasih. Ibu. Ibu, Hai, PAK. Aku tadi di rumah, dan kurasa dengar suara dari tempatmu, seperti teriakan minta tolong. Butuh bantuan? Tidak apa-apa. Maaf soal itu. Anjingku merusak tempat ini. Jadi aku baru saja mendisiplinkannya. Benarkah? Sebenarnya aku pernah ikut kelas pelatihan anjing, karena aku ingin punya peliharaan. Begini saja, bagaimana kalau aku lihat? ibu. Ibu, Hack, sekarang sudah baik-baik saja. Anjingku sudah diberi pelajaran. Kamu, ada hal lain? Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. tolong. Ibu. Ribut apa ini? Ibuan, Ini tengah malam. Maukah kau biarkan orang tidur? Ibuan, tolong bantu aku. Ibuan, aku mohon selamatkan aku. Ibu, Nina, dengar. Aku tidak bermaksud jahat. Tapi kamu bahkan tidak bisa membuat suamimu sendiri bahagia. Kamu yang minta. Kalau dia memukulmu, terima saja. NAK. Kecilkan suaramu. Ini tengah malam. Jangan ganggu tetangga. Ibu. Ibu, Ada inspirasi? Tidak. Ya, itu karena kamu tidak berpikir seperti seorang pembunuh. Kalau kamu masuk ke dalam karakter, Pasti akan menemukan inspirasi. Ayah, kumohon berhenti memukul ibu. Kamu teriak-teriak untuk apa? Kamu mau seluruh gedung. Tahu you risen kita? Chloe. Nina, dengarkan. Sampai aku dapat promosi itu. Kalau kamu berani menyebut-nyebut cerai lagi. Bukan cuma kamu yang akan terluka. Kamu dengar?
Bapakli. Liu, nak, mulai hari ini, masa percobaan promosimu selesai. Pengumuman promosi besok, sudah pasti namamu. Terima kasih atas dukungannya, Bapak Lee. Anakku luar biasa. Kamu akan menjadi Wakil Presiden Desain Kecantikan Kreatif. Oh, iya. CEO Starling sudah kembali ke kota. Via son gars me montinquant qui lui arga. Di upacara besok, kamu harus membuat kesan yang baik. Dimengerti, Bapak Lee. Jangan khawatir. Aku akan pastikan untuk membuat kesan bagus. Hari ini aku akan memaafkanmu. Upacara promosi besok. Kamu ikut denganku. Kalau kamu membuatku malu. Chloe can. Aku mengerti. Aku mengerti. Nah, itu istriku yang baik. Belahan jiwaku. Istirahatlah. Bersiaplah untuk jamuan besok. Ibu, Chloe. Ibu Ji. Memang benar terjadi kekerasan dalam rumah tangga di seberang. Tapi pihak lain sangat berhati-hati. Aku belum melihat tanda-tanda jelas. Penyiksaan. Ibu kalian yang mati itu. Meninggalkan 2 anak perempuan. Kalau kalian sudah cukup besar, kalian berdua akan dijual untuk mas kawin. Kamu dengar? Awasi baik-baik situasi di seberang. Di saat yang sama, perbanyak upaya mencari Nina. Untuk urusan lain, bisa ditunggu sampai kita menemukan Nina. Ya, Ibu. Ayah dan ibumu sudah siap. Ayah, apa ayah sudah lihat gaun malam yang Leo belikan untukku kemarin? Nina, jujur saja, kau cuma seorang ibu rumah tangga. Untuk apa ibu rumah tangga butuh gaun yang norak begitu? Ayah sudah berikan ke orang lain. APA, ayah berikan ke orang lain? Atur nada bicaramu. Anak laki-lakiku yang beli gaun itu, jadi itu milik keluarga kita. Apa maksudmu, ayah Tidakpol? Mengatur milik keluarga kita? Jadi ayah sudah berikan. Lalu aku harus pakai apa ke pesta nanti? Kamu. Kalau tidak punya baju untuk dipakai, Urus sendiri. kenapa keluarga kami bisa punya menantu sebodoh kamu? Orang seperti kamu, pantas pakai gaun semahal itu? Barang tiruan murahan ini sangat cocok untuk orang sepertimu. Pakai saja yang ini. Nina, baju yang kupilihkan untukmu di mana? Kau berpakaian seperti ini. Untuk mempermalukanku, sebelum ada yang melihatmu. Pulang dan ganti baju. Ibu dan ayah yang menyuruhku memakai ini. Berani-beraninya kau membantah? Kurang ajar. Bagaimana keluarga kami bisa mendapat? Menantu memelakukan seperti mo? Setiap kali aku bicara, kau selalu membantah 10 kali. Nina, kau cuma ibu rumah tangga. Mana mungkin kau dapat kesempatan menghadiri pesta megah seperti ini? Kami mengizinkanmu datang. Tapi kau malah tidak tahu terima kasih. Memelukkan diri sendiri di sini. Sudah, kalian semua. Upacara promosi hari ini tidak boleh ada masalah. Nina, di depan semua orang ini, membantah orang tuaku itu salah. Sekarang minta maaf pada ibu dan ayah. Sekarang minta maaf pada ibu dan ayah. Ibu Ji, tim kami, akhirnya menemukan Ibu Ji. Dia ada di grup Starling, menghadiri upacara promosi Leo. Investigasi kami mengungkap, keluarga An telah menyiksa Ibu Ji dengan kekerasan domestik jangka panjang. Keluarga An benar-benar menyiksa Nina seperti itu? Aku akan membuatmu membayar. Tidakkah kedengar dia? Anakku menyuruhmu. Minta maaf pada kami. Aku tidak melakukan kesalahan.
Kenapa aku harus minta maaf padamu? Kalianlah yang seharusnya minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf ke kamu? Nina, nggak ada yang bakal belain kamu di sini. Terus kamu menderita-menderita buat apa? Kiljargaan selalu memukul dan menghina aku setiap hari. Hidup ini, aku sudah muak. Nina. Nina. Ini aku, Laura. Laura, akhirnya aku menemukanmu. Bagaimana kabarmu selama ini? Ini salahku. Aku datang terlalu terlambat. Aku akan membuat keluargaan membayar semua ini. Selama ini, bagaimana keluargaan memperlakukanmu? Sekarang aku tahu semuanya. Jangan khawatir. Apa yang keluargaan utang padamu? Aku akan pastikan mereka membayar sampai sen terakhir plus bunganya. Anak, ada apa dengan Nina hari ini? Dia berani beraninya membentak kita. Benar, NAK. Nina hari ini berani sekali membantahku seperti itu. Nanti kamu harus membela ibumu. Iya, Bu. Aku akan pastikan dia tahu tempatnya. Kau berani sentuh kakakku? Akan kubuat kau membayar 10 kali lipat. Nina, kau pikir karena sudah berdandan rapi, kau bisa masuk ke pesta dengan bermartabat? Pikir kau tidak akan mempermalukan keluargaan sekarang, ya? Aku sarankan kau, minta maaf pada kami dengan baik. Sudah rapi semua? Tapi kau tetap pekandang mendidikan yang sama. Dan kau berani membentakku. Di depan semua orang. Kecuali kau berluda dan memohon padaku hari ini. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Jadi, Bejichelakara mereka selama ini menindas Nina. Kalian mau aku minta maaf? Kalian ini tidak tahu malu. Beraninya kau. Aku ini ibu mertuamu. Beraninya kau bicara padaku seperti itu. NAK. Lakukan sesuatu. Bela ibumu. Nina, di acara seperti ini, sebaiknya kau bersikap baik. Minta maaf sekarang, atau kau akan menyesal. Bagaimana kalau aku menolak? Kenapa Nina jadi begitu berani hari ini? Nina, kau jalan. Kau berani melawan anakku. Kau akan bayar untuk ini. Kau akan membayar ini. Beraninya kau memukulku. Ibu mertua jahat sepertimu. Pantas mati. Leo, tolong aku. Nina sudah gila. Bagaimana Nina bisa sekuat ini? Nina, lepaskan ibuku. Nina, bagaimana bisa kau begitu kejam? Maria adalah ibu mertuamu. Bagaimana bisa kau berani menyentuh orang yang lebih tua dengan begitu brutalnya? Ya. Apa yang pernah dilakukan ibu mertuamu padamu? Apakah sepadan sampai segitinya? Aku tidak punya ibu mertua jahat sepertimu. Kau menyiksa menantu perempuan dan cucumu setiap hari. Kau sengaja menyebabkan menantu perempuanmu sendiri keguguran. Ibu mertua jahat sepertimu tidak layak bagiku. Nina, jangan mendekatiku, atau kau akan menyesal. Ada apa buru-buru? Aku belum selesai denganmu. George, umurmu hampir 70. Masih tidak bisa mengendalikan nafsumu? Seperti ayah, seperti anak. Memang sudah di darah. Ayah yang selingkuh, menghasilkan anak yang selingkuh. Apa? Georgian. Berani selingkuh di belakangku? Maria, jangan bohong. Aku tidak melakukan apa-apa. Suamimu yang luar biasa. Bukan hanya berselingkuh, dia juga mengambil semua tabunganmu dan memberikannya pada simpanannya. Kamu, istri sah, hidup lebih buruk dari simpanannya. Dasar orang tua. Kau pakai tabunganku untuk menghidupi simpananmu. Mulai hari ini, kau diusir dari keluargaan. Tanpa izinku, kau tidak boleh kembali. Mariaren,
dengan sikapmu yang buruk dan kasar, sudah cukup aku denganmu. Sekarang kau coba mengusirku, Nei Mama Wang. Hak apa yang kau punya untuk mengusir seorang An dari rumahnya sendiri? Direktur An, anggota dewan akan segera tiba. Jika ini berlanjut, promosimu? Benar-benar, pertunjukan saling memangsa. TAPI. Belum selesai. Nina, jangan berani-beraninya kau keterlaluan. Hari ini jamuan promosiku. Jika kau merusaknya untukku, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Tidak akan membiarkanku lolos? Aku benar-benar ingin melihat bagaimana rencanamu melakukannya. Kau akan segera kehilangan rumah, diusir ke jalanan, dan kau masih memikirkan promosi? Nina, kamu ngomong apa sih? Masa kita bisa jadi tunawista? Nama ini. Tanda tanganannya jelas banget. Aku penasaran siapa sih yang jual rumahnya. Leo. Apa kamu yang jual rumahnya? Atau jangan-jangan kamu? George? Aku nggak nyangka ayah Direktur An ternyata orang hina. Harta keluarganya dihamburkan buat simpanan. Menyedihkan banget ya? Iya, dia udah menodai nama keluargaan. Ini palsu. Nah, ini palsu. Sudah. Nina, kamu mau cari gara-gara apa lagi? Beraninya kamu memfitnah keluarga kami. Memfitnah kalian? Kamu terlalu tinggi hati. Sepertinya kamu minta ditampar lagi. Kamu? Berani sentuh aku? Kamu berani mukul aku. Ya aku mukul. Terus kenapa? Memangnya harus minta janji dulu? Leo. Aku penasaran apa yang akan terjadi. Kalau semua bukti ini aku sebarkan. Apa upacara promosimu? Akan berubah jadi surat pemecatan? Kamu benar-benar menyelidikiku? Mau kamu apakan? Aku cuma ingin kamu melihat betapa menjijikannya dirimu. Cebu, anggota tubuhku dipenuhi luka parah. Semua yang kamu lakukan padaku selama bertahun-tahun ini, pada dasarnya adalah percobaan pembunuhan. Ya Tuhan, ini bukan pernikahan. Ini murni kebencian. Nina, apa kamu sudah gila? Anggota dewan dari grup Star League sebentar lagi tiba. Kalau kamu menggagalkan promosiku, kamu akan bayar mahal. Kamu yang akan membuatku membayar? Oh, itu mengingatkanku. Lupa menyebutkan. Aku sudah menyerahkan semua bukti ini ke Dewan Direksi dan ke polisi. Promosimu sudah tamat. Seluruh keluargamu bisa mulai berkemas untuk hidup di jalanan. Tidak, kamu bohong. Bapakli. Liu, mengingat riwayat perselingkuhanmu dan kekerasan dalam rumah tangga, kami tidak bisa mempertahankanmu. Kamu dipecat. Kerusakan pada reputasi kami. Kami berhak untuk menuntut. Bapakli. Bagaimana ini bisa terjadi? Nina, aku akan membunuhmu. Berhenti. Leo An, setelah verifikasi, Anda dicurigai melakukan KDRT dan penganiayaan. Anda harus ikut dengan kami. Bawa dia pergi. Ibu, ayah, suruh Sofia selamatkan aku. Aku tidak mau masuk penjara. Nina, aku tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Kamu? Saat kamu berani menyentuhku, nasibmu sudah ditentukan. Alan, saya ingin semua perusahaan di Kota Gemilang diberitahu. Sekarang juga, kalau ada yang berani mempekerjakan satu orang pun dari keluargaan, berarti mereka menjadikan saya musuh. Dan seluruh grup Star League, saya akan blacklist mereka semua. Baik, Ibu Ji. Aku baik-baik saja. Kuma, Chloe sendirian di rumah. Aku khawatir. Ayo kita jemput dia sekarang. Ok? Jangan khawatir, Nina. Chloe akan baik-baik saja. Rumah keluargaan, sekarang milikmu. Begitu semua ini selesai, kalau kamu mau pindah kembali ke sana, silakan. Kalau tidak, aku akan belikan kamu rumah baru. Rumah ITU baru Permilon. Semua penderitaan yang kamu alami selama ini, akan kubuat mereka bayar semuanya dengan bunga.
NK kamu baik-baik saja? Tolong jangan khawatir, Ibu An. Selama aku di sini, apa yang bisa salah? Sophia, terima kasih sudah menolongku keluar. Soul carry kerjaan. Aku mungkin harus merepotkanmu lagi. Leo, kamu adalah cinta sejatiku. Kamu tahu betul perasaanku padamu. Masalahmu adalah masalahku. Jalang Nina itu berani memperlakukanmu seperti itu? Akan kusuruh dia berlutut dan memohon ampun padamu. Bagus. Aku ingin dia hidup dalam nasib yang lebih buruk dari kematian. Aku akan pastikan dia tahu apa akibatnya kalau melawan kami. Keluarga Song mungkin bukan yang paling berkuasa di kota Gemilang. Tapi mereka masih punya pengaruh. Kesempatanku di grup Starlight sudah hilang. Aku harus berpegang erat pada Sophia sekarang. Mencari jalan keluar. Dan membuat Nina membayar. Sophia sangat jahat. Tidak seperti si cantik itu, Nina. Beraninya dia mencoba menghancurkan keluarga kita. NK? Kau harus cepat-cepat menceraikan wanita itu. Aku tahu, Bu. Mulai sekarang, ini rumahmu. Jadi, Nina ternyata tinggal tepat di sebelahku selama ini. Dia begitu dekat. Kamu tinggal di lantai 9? Sial banget, keluarga di seberangmu. Jahat sekali. Selalu bertengkar, memikul menantu perempuan mereka. Saat Nina pergi, dia sangat menderita. Leo, Kilyargaan, aku takkan biarkan kalian lolos dari ini. Sophia, terima kasih banyak untuk hari ini. Datanglah ke rumah. Aku akan minta ibu masak makanan favoritmu. Kalian saja duluan. Aku yang akan urus keluargaan. Nina, beraninya kau kembali. Bukankah ini istri tidak berguna yang tak mau minggir? Pas sekali waktunya. Leo, biarkan aku mengajari si cantik ini pelajaran untukmu. Beraninya kau pukul aku. Awas jalannya. Atau mau dipukul? Rumah ini sekarang milikku. Kalau berani masuk tanpa izin, aku telepon polisi. Kamu sebaiknya pergi. Sekarang. Kamu pikir selembar kertas bisa menakutiku? Ini rumah keluargaan. Apa hakmu mengusir kami? Nina, kamu tidak punya malu? Kamu memanfaatkannya? Menipu ayah mertuamu sampai jual rumah, lalu beli sendiri. Kamu bahkan belum cerai dari anakku. Ini masih harta gono gini. Ini rumah kami. Kami masuk. Mau apa kau? Hah? Betul. Rumah ini adalah milikmu dan anakku. Harta Gonogini. Jadi ini milik kami. Milik keluargaan. Dasar calon. Beraninya kau coba mencuri rumah kami? Mau dipukul lagi? Akan kusuruh anakku memukulmu sampai mati. Nina, kau berani menipu keluargaku. Untuk mengambil rumah kami? Akan kuhajar kau sampai babak belur. Kecilkan suara. Jangan sampai terdengar tetangga seperti waktu lalu. Jadi, di rumahmu sendiri? Begini caramu memperlakukan adikku? Jangan khawatir, Ibu. Aku tahu apa yang kulakukan. Kurang ajar kah? Apa yang terjadi di sini? Kau berani memukulku? Hanya membalas budi. Bukannya kau yang memulai?
lepaskan anakku. Kau tidak tahu rasanya sakit. Sampai kau yang merasakan pukulannya. Baik. Kalau begitu satu tamparan untuk yang muda. Dan nenek sihir dapat satu lagi. Sekarang... Killier. Leo, kecilkan suara. Kau membuat keributan. Nina. Apa kau sudah hila? Ibu An. Bapak An. Leo. Kalian berdua baik-baik saja? Kau bawa orang ke rumah keluargaan. Nina, minta maaf pada kami. Sekarang, orang-orangku sudah dalam perjalanan. Mereka sudah di depan pintu. Nina, kau tamat. Nina, kau buat Leo dipecat dari pekerjaannya. Dan beraninya kau kembali untuk mengganggu Bapak An dan Ibu An? Sebagai menantu keluarga An, bagaimana bisa kau menghadapi mereka? Leowen, kalau kau tidak pergi sekarang, maka bukti di flash disk ini, bukti perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tanggamu, akan tersebar di seluruh internet. Kalau itu terjadi, keluargamu tidak hanya akan dipermalukan di kota gemilang. Nina, kau mengancamku dengan ini? Sofia, ambil flash disk itu darinya. Sekarang, lihat saja nanti dia coba ancam aku. Nina, berhenti omong kosong. Kau cuma ibu rumah tangga yang cuma bisa masak. Apa yang membuatmu pikir bisa menantangku? Hari ini, akan kuperlihatkan padamu apa yang bisa dilakukan keluarga Song. Para pria di belakangmu. Semua mantan pasukan khusus yang kusewa. Tangkap dia. Kamu yang minta. Sekarang. Jiller New. Lepaskan. Ayahku pengusaha berpengaruh di kota gemilang. Kalau berani sentuh aku, dia pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Baiklah. Kalau mau balas dendam, ayo saja. Gampang sekali kamu takut. Kalian tidak mau pergi? Kalau tidak, kalian yang akan. Terbaring di sini. Tunggu. Kami pergi sekarang. Jangan pukul kami. Keputusan yang bijak. Ada apa ini? Kapan Nina jadi jago bertarung? Pasti ada yang tidak beres dengan Nina. Dulu dia bahkan tidak berani bersuara. Sekarang malah jago bertarung. Ada yang aneh. Mungkinkah dia bikin Nina? Tunggu. Dia bikin Nina? Laura. Laura, aku sangat merindukanmu. Sekarang aku ingat. Nina punya saudara kembar perempuan. Kudengar dia kabur tepat sebelum pernikahannya dan menghilang begitu saja. Kami semua mengira dia sudah meninggal. Jadi itu artinya, dialah yang membantu Nina? NAK. Kau bilang ini bukan Nina, ini saudara perempuannya. Jika itu benar, kita dalam masalah besar. Apa yang harus kita lakukan, nah? Di tangan Nina, ada bekas luka yang kuberikan sendiri padanya. Jika kita bisa melihatnya, kita akan tahu persis dengan siapa kita berurusan.
Nina, makanlah. Kau sudah melalui banyak hal. Laura, semuanya sudah berlalu sekarang. Sekarang, karena aku memiliki kamu dan Chloe, kita akhirnya bisa bersama. Dan semuanya akan baik-baik saja. Laura, ini Leowen. Halo? Ada APA? Nina, dengar. Aku tahu aku berbuat salah. Aku sudah memikirkannya. Mari kita akhiri ini. Kita akan menandatangani surat-suratnya besok. Baik. Aku akan datang tepat waktu. Laura, aku akhirnya bercerai. Nina, keluarga Anne sekarang sudah tidak punya tempat tinggal, jadi mereka tinggal di rumah Sofia. Aku khawatir mereka akan menyusahkanmu. Mungkin aku yang harus pergi. Jangan khawatir. Aku ke sana hanya untuk menandatangani perjanjian cerai. Aku bisa menanganinya sendiri. Lagipula, aku takut kalau keluarga Anne mengetahui siapa dirimu yang sebenarnya, itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Laura, jangan khawatir tentang aku. Tunggu saja aku di bawah. Kalau ada masalah, aku akan langsung menghubungimu. Oak. Hetai ya. Ingat ya, kalau ada apa-apa, langsung hubungi aku. Jangan khawatir. Leowen, keluarkan perjanjian serainya. Sekarang juga. Aku akan menandatanganinya sekarang. Nina, kenapa tidak duduk dan istirahat dulu? Aku akan ambilkan untukmu sekarang. Nina, sayang. Minum air dulu, istirahat sebentar. Kita semua keluarga di sini, Ken. Mari kita bicarakan dengan baik-baik. Kamu ini siapa sebenarnya? Aku akan tahu begitu melihatnya. Apa yang kau lakukan? Benar-benar kau, Nina? Jadi itu yang dia incar. Luka di lenganku ini. Tak pernah kusangka. Luka akibat kekejaman Leo ini akan berakhir sebagai cara mereka mengidentifikasiku. Dasar tidak berguna. Mengiris sayur saja kau tidak becus. Makanannya kau nodai darah. Gimana mau kami makan? Akan kubunuh kau. Aku tidak sengaja. Aku tidak peduli itu kecelakaan. Mengiris sayur saja kau tidak becus. Kau harus diberi pelajaran. Anggap saja ini pelajaranmu. Kalau ada lain kali, pisau ini akan melukai wajahmu. Sudah kuduga kau berniat jahat. Benar-benar kau, Nina? Kok kau bisa berubah sejauh ini? Kenapa aku harus tahan diperlakukan seperti anjing oleh kalian lebih lama lagi? Sudah cukup. Aku mau cerai. Hari ini. Tidak. Kalau Nina bisa mengumpulkan uang sebanyak itu untuk membeli rumah kami, berarti dia pasti punya banyak uang sekarang. Aku harus mendapatkan uang tunai itu. Aku mau perjanjian cerai itu. Hari ini. Kau punya. Si Tenga Jam. Kau sudah mereka sakiti. Laura. Benar sekali yang terjadi. Nina. Sejak keguguranmu, kondisimu belum pulih dengan baik. Kamu harus pulang dan beristirahat. Serahkan keluargaan padaku. Aku yang akan urus. Alan, antar Nina pulang untuk beristirahat. Untuk membantu kakakku pulih. Berikan dia perawatan terbaik. Ya. Laura, begitu kamu sampai di sana, kamu harus berhati-hati. Jangan sampai ketahuan. Aku khawatir. Jangan khawatir. Kamu dan Alan pulang dan beristirahatlah. Begitu aku selesai di sini, aku akan menemuimu. Ibu Ji, lewat sini.
Lihat? Sudah kubilang, tidak mungkin, dua orang bisa terlihat persis sama. Kakak perempuan Ninaji, sudah bertahun-tahun tidak kembali. Dia pasti sudah lama meninggal. Tes kita itu benar-benar merugikan kita. Sekarang dia mendesak untuk bercerai. Bagaimana caranya kita mendapatkan rumah kita kembali? Itu bukan salah kita. Ninaji sudah berubah sangat drastis. Mungkinkah dia benar-benar orang yang berbeda sekarang? Sejak Nina menikahi Leo, kita sudah memperlakukannya dengan semena-mena. Sekarang dia mengalami keguguran. Leo sudah tidak menginginkannya lagi. Kamu juga akan marah kan? Tidak heran dia sudah muak. Dasar orang tua bodoh. Apa yang kamu bicarakan? Kapan itu disebut menindas? Dia harusnya bersyukur. Berterima kasih pada keberuntungannya. Dia harusnya bersujud pada kita. Itu kewajibannya. Untuk melayani kita dengan sepenuh hati. Apa haknya untuk merasa dizalimi? Atau mengeluh? Tidak, kita harus mencari cara. Bahkan jika kita bercerai, kita harus dapat hak asuh Chloe. Dengan begitu, Ninaji tidak akan pernah lepas dari sengkraman kita. Benar. Anak kita sangat pintar. Ninaji sangat melindungi Chloe. Dia tidak akan membiarkan gadis kecil itu menderita kan? Kalau begitu, kita hanya perlu memakai Chloe untuk mendapatkan uang dari Ninaji. Pada akhirnya, kita akan membuatnya menyerahkan rumah itu pada kita. Cepat sekali. Begitu Ninaji merindukan putrinya. Dia akan memohon pada kita dengan berlodat. Untuk mendapatkannya kembali. Kamu tidak perlu menunggu. Nina, kamu selalu ingin bercerai, kan? Asal kamu tanda tangan perjanjian ini. Dan serahkan Chloe kepada keluarga. Aku setuju untuk bercerai. Kilyargamar, benar-benar sudah memikirkan segalanya. Kalian berharap aku menanggung hidup kalian selamanya? Mimpi. Ninaji, Chloe adalah anakmu. Melihat anak sendiri menderita, tidakkah hatimu sedih sama sekali? Biar aku jelaskan. Hakaja Chloe. Aku tidak akan pernah menyerahkannya padamu. Ninaji, kepecundang menyedihkan. Meski kau bersikeras, Untuk mensurakan anakku. kau tetap harus memberikannya. Siring Ali waris dulu. Jangan lupa. Leo adalah ayah kandung Chloe. Terus kenapa? Dear Momyu, pernahkah Chloe diperlakukan dengan baik sehari saja? Bahkan jika kita bawa ini ke pengadilan, Hakaja Chloe tidak akan pernah jatuh ke tangan sampah masyarakat seperti kalian. Beraninya kau memaki kami? Kau benar-benar carry pukulan. Ibu, Tidak bisa menang argumen jadi main pukul saja? Kalian benar-benar wujud dari kedadak Meluan. Yang paling parah. beraninya kau pukul ibuku? NAK. Tanganmu tidak ada bekas lukanya. Kamu bukan Ninaji. Siapa kamu sebenarnya? Tidak ada bekas luka di tanganmu. Kamu bukan Nina. Kamu ini siapa sih? Tidak ada bekas luka di tanganmu. Kamu bukan Nina. Kamu ini siapa sih? Untungnya aku sudah siap. Kak. Perizan Marian sengaja menyiram air padaku. Hanya untuk memeriksa bekas lukaku. Mereka sudah curiga padaku. Hetai. Jangan khawatir. Bekas luka itu. Apakah itu yang diberikan Leo padaku? Saat dia menyiksaku? Yang sengaja dia goreskan di tanganku? Ninaji, beraninya kau memfitnahku. Siapa yang menyiksamu? Perlu aku jelaskan satu persatu. Setiap kali kau menyentuhku, di tahun pertama pernikahan kita, kau menghantam kepalaku dengan asbak. Musim dingin berikutnya, kau menggansaku di balkon, dan membiarkanku kedinginan semalaman. Semuanya, terakhir dalam ingatanku. Kau pikir aku tidak punya bukti untuk memenjarakanmu? Kau, bagaimana mungkin kau punya bukti? Léoan, c'est la Jibeba d'Angan Jaminant, Ko Berulan Kali Mangankam. Dan melecehkan korban. Kami mencabut jaminanmu. Ko Ikut Kami. Untuk diperiksa. Pak Polisi, Jangan tangkap anakku. dia tidak bersalah. Pak Polisi, Jangan percaya dia.
Keluargaan itu sampah masyarakat semua. Mereka menyiksa menantu dan cucu perempuan mereka, hari demi hari. Aku sudah menyerahkan semua bukti penyiksaanmu, bersama dengan keterangan para tetangga, ke polisi. Kau akan menghabiskan sisa hidupmu di balik jeruji besi. Baik, bawa aku. Ibu, tidak. Pak polisi. Nina. Anako. Nina, anakku. Lepaskan aku. Anako. Lepaskan aku. Ibu Ji, putusan untuk kasus Leo sudah keluar. Tapi kekerasan dalam rumah tangga sulit dibuktikan, jadi tidak ada cukup bukti untuk pelecehan Leo. Dia hanya mendapat hukuman 2 bulan penahanan. Sudah kuduga, tapi setidaknya dia mendapat hukuman, dan itu awal yang baik. Untuk langkah selanjutnya, kita akan menyelesaikan urusan ini nanti. Demon Gertie. Bibi Laura, aku akan melindungi ibu bersamamu. Kita harus pastikan ayah yang jahat dihukum. Oak, Bibi Laura dan Chloe, akan melindungi ibu bersama-sama. Oak, Chloe, kamu tahu, ibu pergi kemana? Ibu pergi membawa lukisannya. Dia bilang aku harus jadi anak baik di rumah, dan menunggu Bibi Laura pulang. Kamu anak yang baik sekali, Chloe. Ibu Ji, sepertinya dia pergi mencari kerja sendiri. Anda pasti Nina Ji, yang datang untuk wawancara hari ini. Melihat resume Anda, setelah 10 tahun sebagai ibu rumah tangga, Anda seharusnya melamar pekerjaan bersih-bersih. Bukan untuk hal seperti melukis dan desain, yang membutuhkan inspirasi dan keahlian profesional. Selama 10 tahun itu, aku tidak pernah berhenti melukis. Dan aku selalu mengikuti semua tren terbaru. Beri aku kesempatan. Aku yakin bisa melakukannya. Saya punya keahlian dan penghargaan untuk membuktikannya. Beri saya kesempatan saja. Dan saya akan buktikan apa yang bisa saya lakukan. Ya, benar. Kami dapat banyak sekali pelamar setiap harinya. Tidak ada satupun yang berguna. Keluar. Beranti buon waktu saya. Manager Shan, kita ada masalah besar. Karya seni yang baru saja kita terbitkan, dilaporkan karena plagiarisme. Kecaman di dunia maya, sedang menghancurkan kita. Orang-orang mengeluh seperti orang gila. Apa? Sial. Kenapa semua orang bilang kami menjiplak? Tunggu, itu karya saya. Apa yang sedang terjadi? Semuanya baik-baik saja kemarin. Manager Shan, direktur utama sedang dalam perjalanan ke sini. Kalau kita tidak selesaikan masalah plagiarisme ini, kita semua bisa dipecat? Biar saya coba. Camus, kamu bisa pegang kuasket enggak? Menyakir dari pendant saya. Karya yang dituduh kalian jiplak. Saya adalah seniman aslinya. Saya punya sketsa aslinya. Dan saya bisa beri izin perusahaan untuk menggunakannya. Kalau kamu benar-benar bisa selesaikan kekacauan plagiarisme ini, posisi manajer saya bisa jadi milikmu. Itu untukmu. Halo semuanya. Saya adalah seniman asli dari lukisan ini. Dan lukisan ini sudah diizinkan untuk desain kecantikan kreatif. Manager Shan, dia benar-benar yang melukis ini. Luar biasa. Saya menciptakan ini waktu masih sekolah. Manager Shan, orang-orang mulai minta maaf di internet. Saya tahu lukisan ini sangat berarti bagi kalian semua. Luar biasa, seluruh seri ini kau lukis 6 tahun lalu, selera kamu jauh melampaui zamannya. Manager Shen, jadi saya diterima? Kamu cuma lagi beruntung, itu saja. Perusahaan butuh desain sampul. Kamu punya waktu 1 hari untuk menyelesaikannya. Kalau tidak, kamu keluar. Baik. Kamu bisa duduk di sini. Terima kasih.
Akhirnya selesai. Bagaimana mungkin? Itu pekerjaan 3 hari buatku. Bagaimana mungkin kamu selesai dalam setengah hari? Ini tidak mungkin. Pasti ada yang salah. Bahkan jika ini sempurna. Camus Bucan siapa-siapa. Karyamu. Tidak kakan laku. Lukisan ini, $500.000. Saya ambil. Pepakjang. Setelah menandatangani kontrak akuisisi untuk desain kecantikan kreatif, Bapak harus kembali ke grup untuk rapat pemegang saham. Saya tahu. Halo. Saya manajer di sini. Shonshen. Karya-karya saya juga dijual. Halo. Saya Iden Jiang. Hello. Nina. Pembuat lukisan ini. 10 tahun sudah terlalu lama. Dia bahkan tidak mengenaliku. Baiklah. Lukisan ini, saya ambil ini. 10 tahun masih terlalu lama. Dia bahkan sudah tidak mengenaliku lagi. Baiklah. Aku akan membeli lukisan ini. Jangan tertipu olehnya. Dia? Masa, dia cuma karyawan baru. Tekniknya, dan seleranya, tidak ada yang istimewa. Kamu seharusnya melihat karyaku. Aku jamin karyaku lebih layak dikoleksi, daripada karya Nina Ji apapun. Mohon mundur, Pepakjang tidak suka orang terlalu dekat. Karakter seseorang terlihat dari karyanya. Orang sepertimu, mungkin tidak punya apapun yang layak ditunjukkan. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu bicara seperti itu padaku? Orang kaya tak tahu apa-apa, yang membuang-buang uangnya untuk sampah. Dia cuma ibu rumah tangga. Apa keahlian yang mungkin dia miliki? Manager Shen. Bakat bukan soal omong kosong. Karena Bapak Jiang menghargai karyaku, jelas dia melihat bakatku. Ingin berkolaborasi denganku, adalah hal yang wajar. Ibu Ji, nomor rekening ban Ibu, kirim saja nanti. Akuntansi akan transfer uangnya. Diamond Jurdy. Apakah dia sudah menikah? Bukankah itu janda keluargaan? Apa yang dia lakukan di sini? Melukis? Nona Som. Apa yang membawamu ke sini hari ini? Dia sudah bercerai. Sudah kubilang ke Leo aku mau cerai. Aku sudah nggak ada hubungannya lagi dengan keluargaan. Betul. Sayang, cepat atau lambat, kamu bakal diusir. Karena Leo sudah nggak lagi mendukungmu. Pasti, hidupmu susah akhir-akhir ini. Ambilkan aku kopi. Kalau aku lagi baik hati, aku mungkin bakal kasih kamu beberapa receh. Nina. Bapak Song, ayahnya Sophia, adalah bos besar di perusahaan ini. Kalau kamu berani melawan Ibu Song hari ini, kamu langsung keluar dari sini. Jadi ternyata hari ini Leo. Nggak lupa juga sama ulang tahunku. ITU bukan biak kamu, lepis. Sekarang, kamu pikir kamu mampu beli yang rusak? Jaleng ini, Leo yang kasih kan? Selama ini, kalian berdua sudah selingkuh. Saat aku hamil. Kamu baru sadar? Terus kamu mau ngapain? Nina. Kenapa lama banget? Cepat ambilkan Ibu Song kopinya. Kamu beneran mau kehilangan kerjaan ini? Kopi ini. Aku yang ambil. Nina, beraninya kamu menumpahkan kopi ke aku. Kamu cari mati? Tanganku kepleset. Nina, jangan cari gara-gara. Ibu Song. Tolong, Jean Gamara. Aku Jean-Ji akan bu Nina. Minta maaf ke kamu hari ini. Biaya kebersihannya bakal dipotong dari gajinya. Mau aku maafin dan lupakan? Oke. Kalau kalian masing-masing numpahin segelas kopi ke Nina, aku akan lebih dewasa dan lupakan ini pernah terjadi. Kalau enggak, kalian semua minggat dari perusahaan ini. Kalau setiap orang di sini menyiram Nina dengan kopi, mungkin bisa aku biarkan.
Kalau tidak, kalian semua dipecat. Ibu Song. Bukan orang yang bisa kita langgar. Dia orang penting. Semuanya, lakukan sekarang. Kalau tidak, Kalian semua dipecat. Sofia, cuma begini caranya. Cara-cara murahan yang kamu tahu. Untuk menghina orang? Kalau begitu, aku tidak mau. Kerja di sini lagi. Ini kontrak akuisisi yang sudah final. Perusahaan ini sudah bukan milik keluarga Song lagi. Ini perusahaan keluargaku. Kalau dijual, masa aku tidak tahu? Kamu pikir kamu mau menakut-nakuti siapa? Dengan kontrak palsu, kamu benar-benar menganggap dirimu hebat. Nona muda ini benar. Kontrak akuisisi? Ini jelas-jelas palsu. Biar kukatakan sesuatu. Aku bukan anak kemarin. Sekumpulan wanita yang tidak tahu diri. Ini kontrak akuisisi perusahaan kami. Kamu adalah Ethan Jiang, Presiden Grup Jiang, orang terkaya di kota Gemilang. Bapak Li, karyawan-karyawanmu sama sekali tidak punya sopan santun dasar. Tak Yuzenka, kau ternyata Presiden Grup Jiang. Tentang kejadian hari ini, aku benar-benar tak bisa cukup berterima kasih. Orang terkaya di kota Gemilang? Keluargaku, keluarga Song. Mungkin bukan elit tingkat atas di kota Gemilang. Tapi kami punya pengaruh. Kau pikir aku tidak tahu? Kalau orang terkaya di kota Gemilang sudah bertahun-tahun tinggal di luar negeri dan tak pernah kembali? Nina, kau sungguh berpikir kau bisa mendapatkan pria kaya dan tampan? Jadi ini semua tipuan. Berani-beraninya kau datang dengan kontrak akuisisi palsu dan berpura-pura menjadi Presiden Grup Jiang? Anak muda, aku bisa menuntutmu atas penipuan. Aku sedang bertanya-tanya. Jadi dia qui m'a penipu. Bapak Li, Nina ini. Sama sekali tak berguna, tak hanya tidak kompeten dalam pekerjaannya, dia juga menyinggung Ibu Song. Kita tidak bisa terus mempertahankannya. Ibu Song, jangan khawatir, aku akan urus ini untukmu. Perusahaan ini tidak punya tempat untuk orang yang tak berguna. Kudipka, sekarang keluar. Kalian benar-benar luar biasa, menilai orang hanya dari penampilannya, meskipun Bapak Jiang kami sudah bertahun-tahun di luar negeri, dan kalian tidak mengenalinya. Bagaimana mungkin seseorang dengan bakat seperti Nina bisa jadi tidak berguna? Kalau aku bilang dia tidak berguna, ya berarti tidak berguna. Bapak Li, keluarkan mereka dari sini. Sekarang. Baik, Ibu, tidak dengar kataku? Kalau tidak segera keluar, aku tidak akan segan-segan. Ibu Ji adalah mitra grup Jiang. Merendahkannya sama dengan merendahkan grup Jiang. Apa istimewanya Nina ini? Sampai-sampai kau berani menyinggung keluargaku, keluarga Song, untuk melindungi pecundang menyedihkan ini? Bapak Zhang. Maafkan kami, Bapak Zhang. Bawahan saya ceroboh. Mereka telah menyinggung Anda. Bukankah ini orang yang Bapak Jiang sudah lama ingin temui? Bapak Song, kamu tidak mendidik putrimu dengan baik, dan kamu tidak bisa mengendalikan orang-orangmu sendiri. Kamu akan bertanggung jawab. Bapak Li dari Desain Kecantikan Kreatif, Sean, dan keluarga Song. Sekarang semuanya masuk daftar hitam di industri ini. Ya. Kami baru bertemu secara kebetulan. Kenapa dia mau melakukan segitu untukku? Tentang Bapak Jiang. Nona, Tolong, beri kata yang baik untuk kami padanya. Foto kamu itu, dia selalu membawanya. Kamu pasti sangat berarti baginya. Tolong, beri kata yang baik untuk kami. Benar. Kamu yang berbuat salah, kamu yang menanggung akibatnya. Aku tidak akan membantumu. Bapak Zhang, pria ini baru saja menyebutkan bahwa kamu punya fotoku. Apa kita saling kenal? Nina, kamu benar-benar tidak ingat aku? Dulu, aku tidak sengaja melihatnya di studio seni. Dan itu cinta pada pandangan pertama. Tapi dia
Bahkan tidak pernah tahu aku ada. Bapak Jong. Tidak perlu formal. Panggil saja aku Ethan. Aku salah. Aku buta. Aku tidak menyadari siapa kamu. Aku gagal mengenalimu. Aku sangat menyesal. Bisakah kamu mengampuni kami? Kamu sudah membuat pilihanmu. Sekarang hadapi konsekuensinya. Bawa mereka pergi. Sekarang, Suru mereka berjalan. Bapak Jong. Tentang apa yang terjadi hari ini. Terima kasih sudah turun tangan. Tapi kita baru saja bertemu. Kenapa kamu begitu mempercayaiku? Cara kamu menangani berbagai hal, sungguh-sungguh, dan tangguh. Itulah sebabnya aku mempercayaimu. Bapak Jong. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. Aku harus pulang. Ibu Ji, istirahat yang cukup, ya? Hey, Nina. Aku buatkan kamu masakan favoritmu dari waktu kecil. Iga asam manis. Ayo, coba sedikit. Lihat apakah rasanya persis seperti yang kamu ingat. Oh. Bibi Laura masaknya sama enaknya dengan ibu. Ini, ibu kamu juga coba. Rasanya tidak berubah. Persis sama seperti waktu aku kecil. Terima kasih, Laura. Terima kasih untuk apa? Nanti kalau kamu sudah jadi desainer terkenal suatu hari, dan punya banyak uang, kamu bisa traktir aku makanan yang lebih enak lagi. Ngomong-ngomong, bagaimana wawancaramu hari ini? Rekan kerjaku sepertinya menyukaiku. Aku bahkan membantu perusahaan menyelesaikan skandal plagiarisme. Hanya saja Sophia dan manajer Peterson itu menyusahkan. Tapi mereka sudah ditangani. Hei, Nina. Sekarang kamu baru di tempat kerja. Lingkungannya keras di luar sana. Baik dengan rekan kerja atau saya papan. Kamu harus hati-hati. Kamu tidak bisa terlalu percaya pada semua orang. Seperti dulu. Mengerti? Aku mengerti. Laura, aku tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injakku lagi. Ibu Ji. Hei, Nina. Aku ambilkan beberapa baju kerja untukmu dan beberapa gaun kecil untuk Chloe. Semua sudah dikoordinasikan. Semuanya ada di lemari pakaian. Ayo, lihat dan lihat apakah kamu suka. Terima kasih, Laura. Terima kasih, Bibi Laura. Ayo pergi. Lihat apakah kamu suka. Ayo pergi. Ibu Ji, Leo dan Sophia sudah memesan kamar pribadi di hotel. Pengawasan menunjukkan mereka sudah menyiapkan obat penenang. Aku khawatir mereka berencana menyakiti Nina. Sudah kuduga, mereka tidak akan diam saja. Leo. Halo? Nina. Dengar, aku tahu aku salah. Aku setuju untuk bercerai. Aku bahkan akan melepas hak asuh Chloe. Tapi sebelum kita resmikan, bisakah kita makan bersama untuk terakhir kali? Untuk mengucapkan selamat tinggal yang layak? Bagus. Kirimi aku waktu dan tempatnya. Aku akan ke sana. Ibu Ji, jadi kamu akan pergi? Kalau mereka mau menyakiti Nina, mereka harus lewati aku dulu. Nina, kau bawa Chloe? Aku senang sekali. Kau tidak tahu bagaimana hari-hari ini, dan betapa bersalahnya aku. Pura-pura banget. Nina, aku tahu aku salah. Biar aku bersulang. Maafkan aku, Nina. Sophia, kamu yakin barang ini manjur? Santai saja. Aku jamin, setelah seteguk, dia akan pingsan. Lalu kita bisa berbuat semau kita padanya. Minuman anggur yang dibubuhi obat. Trik yang sangat hina. Nina, anggur ini khusus kusiapkan untukmu. Ayo, cicipilah. Tentu. Bagaimana kalau kita minum bersama? Setuju?
Tentu saja. Kepalaku pusing sekali. Apa yang kau taruh di minumanku? Ibu. Ibu. Nina? Nina. Sophia. Masak. Ibu. 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 Bangun, bangun. Sepertinya pukulan terakhirmu, di rumah keluargaan, tidak memberimu pelajaran. Masih berani menyentuhku? Nina Ji, kau sudah dibius. Masih berlagak kuat, biar ku beri pelajaran. Sophia. Tunggu sebentar. Surya tanda tangani. Perjanjian penggalian set dulu. Setelah kau cap jempol di sini, baru akan kutunjukkan apa yang menantimu. Chloe, tutup matamu. Perani Baroninnya kau sentuh set Nina? Kau mati. Chloe, pergi dari sini. Kamu tunggu apa lagi? Tangkap dia. Berani-beraninya kamu mengacungkan senjata padaku? Kamu bukan tandinganku. Tidak mungkin Nina sehebat ini. Kecuali, kamu sama sekali bukan Nina. Aku tidak percaya. Mari kita lihat kamu menghindar kali ini. Jalan bodoh. Bicara. Siapa yang menyuruhmu? Menculik Nina? Aku. Dia. Sophia yang mendapatkan obatnya. Aku tidak ada hubungannya dengan itu. Bicara. Aku yang membiusnya. Kumohon, lepaskan aku. Alan, kirim beberapa orang ke sini. Berikan Sophia dan Leo rasa obat mereka sendiri. Dapatkan rekaman intim mereka. Kirim ke para wartawan. Beritahu pengacara kita. Siapkan surat cerai Nina. Buat Leo menandatanganinya. Ethan, kamu nggak perlu. Jemput aku pulang kerja setiap hari. Kamu sudah makan? Aku kerja agak lembar hari ini. Jadi sudah makan di kantor. Syukurlah sudah makan. Ayo masuk. Ibu Ji, teman-temanku mau ngadain pesta, dan aku butuh teman kencan. Kuharap Ibu Ji bersedia menemaniku. Tapi kenapa aku? Ibu Ji, kalau seorang pria berusaha keras untuk menemui seorang wanita, menurut Ibu, apa yang dia cari? Tentu saja, karena dia suka padanya. Sepertinya aku belum membuatnya cukup jelas. Ibu bahkan belum menyadari kalau aku sedang mengejar Ibu. Ya, Ethan. Seperti apa pernikahan idealmu? ITU? Aku ajak kamu ke suatu tempat dulu. Nanti aku jawab. Itu pendamping Ethan. Kenapa wajahnya terlihat sangat familiar? Sial, bukankah itu cewek yang fotonya selalu disimpan Ethan? Penampilannya biasa aja. Ethan, kenapa dia begitu protektif? Teman-teman. Setiap wanita yang berdiri di sampingku harus bisa berjalan dengan percaya diri seolah-olah dia pemilik tempat ini. Ethan, kau benar-benar berhasil. Kau licik. Ada kursi kosong di sana. Pergi duduklah. Berhenti mengobrol. Kita main atau tidak? Tentu saja kita main. Tapi mari kita perjelas dulu. Kalau aku menang, proyek pengembangan Gemilang Barat jadi milikku. Kau tidak akan menang. Kita lihat saja nanti. Bapak, bagaimana jalannya permainan? Menurutmu bagaimana? Cerita lama yang sama. Sasaran empuk pribadi Ethan. Ciuman keberuntungan. Kau yang terbaik. Harus diakui, ciuman keberuntungan itu ternyata berhasil. Giliranmu, Bapak Jiang. Nina, kesini sebentar.
Ayo coba. Aku tidak tahu caranya. Lipstikmu wanginya enak. Bisa dimanja oleh Bapak Jiang seperti itu. Pasti dia wanita yang dibesarkan dengan baik. Dari keluarga yang sepadan dengannya. Betul sekali. Dia tidak butuh nama atau gelar siapapun untuk membuktikan nilainya. Mulai sekarang, kalau ada acara kumpul-kumpul tidak jelas seperti ini lagi, jangan repot-repot menghubungiku. Bapak Jiang, tentang pertanyaan yang saya ajukan tadi, Anda masih belum menjawab saya. Seperti apa pernikahan ideal Anda? Tidak perlu gebiar romantis yang berlebihan. Cukup saling memahami. Biasa saja. Sederhana. Bahagia. Tahan lama. Nina. Ibu, sedang lihat apa? Bibi Laura memanggilmu. Kamu malah tidak dengar. Ibu tidak sedang melihat apa. Laura, kamu membutuhkan saya? Ini perjanjian cerai yang ditandatangani Leo An. Coba lihat. Seharusnya tidak ada masalah. Leo An secara sukarela melepas. Hakaja Chloe. Laura, ini sungguhan? Dia tidak punya hak suara. Alan, berikan padanya. Ibu Ji, ini bukti bahwa Leo An dan Sophia Song menculik Anda dan Chloe dan menggelapkan dana perusahaan. Dan bukti video perselingkuhannya. Mereka ternyata menggunakan trik kotor seperti itu untuk mendapatkan aset atas nama saya. Sangat hina. Nina, Leo An menarik pengajuan cerai selama masa tenggang. Khawatirnya, perceraian damai sudah tidak mungkin sekarang. Jika kamu bersedia, saya bisa membantumu mengajukan gugatan cerai. Ini laporan cedera kekerasan dalam rumah tangga, bukti perselingkuhan, dan bukti penggelapan. Cukup untuk membuat Leo An mendekam di penjara seumur hidup. Laura, tentang perceraian, saya ingin berbicara dengan Leo An. Secara langsung. Apa yang keluarga dan hadang pada saya, ingin saya selesaikan sendiri. Nina, kau sudah gila? Pertama, kau tipu ayahku, supaya jual rumah keluarga kami. Sekarang kau berani-beraninya minta hak asuh Chloe? Dengar baik-baik, jangan harap. Hak asuh Chloe adalah milikku. Ini sama sekali bukan urusanmu. Sudah cukup. Ayahmu yang jual rumah itu. Untuk simpanannya. Itu ada hubungan apa denganku? Kilyargamar, setiap hari menyiksa Chloe. Apa hakmu? Untuk minta hak asuhnya? Terus? Chloe juga anakku. Terus kalau aku pukul dia? Kalau sudah menikah, ikut saja suami. Kau menikah denganku. Harusnya kau siap untuk berkorban segalanya untukku. Kakak. Ini video waktu itu. Kau pancing aku ke suite hotel itu, berkomplot dengan Sophia, dan kasih aku obat bius. Aku juga punya bukti perselingkuhanmu dengan Sophia. Aku peringatkan kau, kalau kau berani tarik kembali gugatan ceraimu, aku bawa bukti ini ke pengadilan, dan gugat kau untuk bercerai. Kau berani menjebak aku? Terrace? Beraninya kau menghindar? Sepertinya kau cari masalah. Leo, lepaskan tangan kotormu darinya. Kau siapa? Urusi urusanmu sendiri. Bapak Jiang, apa yang Bapak lakukan di sini? Tunggu di luar. Aku ada di sebelah, ada urusan bisnis. Kebetulan lewat, aku dengar kalian bertengkar. Jadi aku ikut campur. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku hanya menangani perceraianku. Nah, Nina. Jadi ini alasannya kamu mati-matian minta cerai. Kamu sudah punya orang lain. Dan berani-beraninya kamu menuduhku selingkuh. Tuan, sebaiknya kamu perhatikan ucapanmu. Kalau tidak, aku akan menggugatmu atas pencemaran nama baik. Ibu Ji, aku punya tim hukum yang terbaik. Entah kamu mau menggugat karena pencemaran nama baik, atau mengajukan gugatan cerai. Mereka bisa membantumu. Leo, aku akan mengajukan gugatan cerai lagi. Aku peringatkan kamu, lebih baik kamu kooperatif. Kalau tidak, aku pasti tidak akan berlunak padamu. Tidak mungkin, kecuali kamu kembalikan rumah itu. Atau kamu dengan sukarela menyerahkan hak asuh Chloe. Kalau tidak, aku tidak akan pernah setuju untuk bercerai. Leo,
Kalau kamu bersikeras, bukti penggelapan uangmu akan berakhir di kantor pajak dan polisi. Aku tetap bisa mengajukan gugatan cerai. Dan kamu akan masuk penjara. Kami memang luar biasa. Nina, kau akan menyesalinya. Akhirnya selesai. Ibu Ji, sudah kukatakan padamu, apa yang kuinginkan dalam pernikahan. Sekarang, bisakah kau beritahu aku pemikiranmu tentang pernikahan? Dengan begitu, aku akan punya arah untuk dikerjakan. Seperti yang bisa kau lihat, Bapak Jiang, pernikahan terakhirku benar-benar bencana. Saat ini, aku bahkan tidak tahu seperti apa pernikahan idealku seharusnya. Ibu Ji, bab itu sudah tertutup. Masih ada jalan panjang di depan. Bagaimanapun juga, kau harus ikuti hatimu. Jangan khawatir, aku akan menunggumu. Sophia, ini semua untukmu. Aku menceraikan Nina. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Aku bangkrut. Dan aku masih harus menafkahi orang tuaku. Bisakah kau pinjamkan aku uang? Ini darurat. Aku tidak punya uang. Keluargaku hancur oleh jalang Nina itu. Rumah yang kau tinggali ini adalah satu-satunya properti yang tersisa. Aku berpikir untuk menjualnya, untuk mendapatkan uang sendiri. Sophia, aku salah. Aku akan menyuruh orang tuaku keluar untuk bekerja sebagai satpam atau pembersih, agar mereka bisa menghasilkan uang untukmu. Rumah ini, kau tidak boleh menjualnya. Jika kau lakukan, kita tidak akan punya tempat tinggal. Sophia. Ini semua salahmu, Maria. Jika kau tidak terus-menerus memukuli dan menyiksa Nina, dia tidak akan menuntut perceraian. Kita tidak akan berakhir dalam keadaan menyedihkan ini. Orang tua tidak berguna. Hak apa yang kau miliki untuk menyalahkanku? Jika kau tidak menyimpan simpanan Dan menjual rumah kita? kita tidak akan Jatuh ke tingkat ini. Ini semua salahmu. Semua salahmu. Nenek sihir. Beraninya kau memukulku. Ah! Jadi kamu Nina? Kamu biasa saja menurutku. Mulai sekarang, kamu akan melakukan persis seperti yang kukatakan. Mengerti? Hello. Dan kamu siapa? Bukankah manajer Peterson memberitahumu? Aku Cynthia Wu. Dari keluarga Wu, salah satu keluarga elit teratas di kota Gemilang. Mulai sekarang, kamu akan melakukan seperti yang kukatakan. Jika bukan karena Ethan, aku bahkan tidak akan repot-repot datang ke tempat kumuh ini. Kantor pusat membutuhkan desain yang luar biasa untuk kompetisi desain. Jika menang, desainer utama akan dipromosikan langsung menjadi direktur. Anggota tim mendapatkan kenaikan gaji 30%. Kalian semua bisa mendaftar sekarang. Manager, saya ingin mengikuti kompetisi. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu tinggi tentang dirimu? Kamu hanya seorang pemula. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa mengikuti kompetisi penting seperti ini? Manajer Peterson, saya tidak berpikir menjadi baru. Secara otomatis mendiskualifikasimu dari kompetisi ini. Selain itu, jika kita berbicara tentang menjadi baru, ketua tim Wu juga baru mulai hari ini kan? Maka kalian berdua, kirimkan sketsa desain. Desain manapun, mendapatkan ulasan internal terbaik, akan menjadi entry kami untuk kompetisi. Nina, Ethan dan tempat kompetisi itu, kamu tidak akan mendapatkan keduanya. Akhirnya selesai gambar desainnya. Sudah lewat tengah malam. Kamu masih kerja sampai larut begini? Baru selesai gambar sketsanya. Pak Jong, ada apa sampai ke sini? Ini burung phoenix dari desain, bangkit dari abu MU. Warnanya tidak hanya cocok sempurna, komposisinya juga tak ada cacatnya. Benar-benar menangkap keagungan makhluk mitos dari timur. Sungguh layak untukmu. Aku menunggumu di bawah, tapi kamu tidak kunjung muncul, jadi aku naik untuk mengecek kondisimu. Terima kasih, Bapak Jiang. Mendengar kata-katamu itu, sangat meningkatkan kepercayaan diriku untuk kompetisi ini. Masih memanggilku, Bapak Jiang? Nina, di antara kita, bukankah itu agak terlalu formal?
Baiklah kalau begitu, Ethan. Ayo, aku ajak kamu makan. Sangga memelukan, Nina. Kali ini, posisi kompetisi itu bukan untukmu. Aku percaya pada kemampuanku sendiri. Sehebat apapun kamu cuma batu loncatan buatku. Setelah keputusan bulat dari manajemen senior, perwakilan perusahaan untuk kompetisi desain ini adalah Cynthia Wu. Manager Peterson, aku ingin melihat kiriman Cynthia. Sketsa ini persis sama dengan punyaku, Manager Peterson. Aku cuma mengirim sketsa ini ke kamu. Jadi kenapa sekarang? Atas nama Cynthia? Nina, sudah selesai membuat keributan? Kalau Kala denken elegan. Sketsa ini jelas dikirim ke aku oleh Cynthia. Behentikari masalah di izini. Cynthia berasal dari keluarga kaya dan terpandang. Dia lulusan sekolah seni ternama. Ngapain dia mencuri sketsamu? Menurutku, kamu cuma iri pada Cynthia dan mencoba memfitnahnya. Jangan kira karena Bapak Jiang pernah membelamu, kamu tiba-tiba bisa naik status sosialmu. Nina, lihat baik-baik dirimu sendiri, dan sadar kalau kamu cuma sampah. Si Reng, ibu rumah tangga yang sudah bercerai, masih bermimpi bersaing denganku? Aku punya bukti, kalau sketsa ini milikku. Manager Peterson, saat aku mengirim sketsa itu ke kamu, aku punya riwayat obrolannya. Kalau kamu bisa buktikan, kalau Cynthia mengirimnya sebelum aku, maka aku akan mengakui, kalau aku cuma cari masalah. Sudah, Nina, di sini yang berkuasa adalah aku. Kau bilang aku pembohong? Sudah kukatakan, desain ini adalah milik Cynthia. Memang, kalau kau tidak terima, keputusan atasan. Bereskan barang-barangmu. Dan pergi. Manager Peterson, kau jelas-jelas memihak Cynthia. Menuduhku memihak? Ada buktinya? Kalau begitu, diam saja. Baik, rapat selesai. Ibu, tunggu sebentar. Ibu Wu. Ini sketsa yang dibuat Nina. Bisa kau jadikan referensi, komposisi dan pilihan warnanya. Sama-sama bagus. Tapi kedua sketsa ini terlalu mirip. Atasan akan langsung tahu. Jangan khawatir soal itu. Versi akhir yang kita serahkan akan menjadi karyamu sendiri. Bagus. Nina, kau tak akan merebut apapun dariku. Manager Peterson, mengenai hal ini, aku minta penjelasan. Aku tidak akan pergi sebelum dapat jawaban. Cynthia, kau sudah gila? Aku adalah putri keluarga Wu. Aku akan menikahi Ethan dan menjadi nyonya perusahaan ini di masa depan. Jadi apa masalahnya kalau aku menyiramu dengan segelas air? Sebenarnya kau ingat ini. Karyamu adalah karyaku. Tempat di kompetisi itu sudah pasti milikku. Cynthia, akhirnya keluar. Ya, bunga untukmu. Halo, siapa di antara kalian yang Ibu Ji? Ini dari Bapak Jiang, untukmu. Selamat, atas perolehan tempat di kompetisi itu. Hello, saya Ibu Ji. Nina Ji, berani sekali kamu. Di kartunya tertulis, ini dari Bapak Jiang, untuk siapapun yang dapat tempatnya. Cynthia itu calon istri Bapak Jiang. Ini jelas-jelas untuknya. Kamu yang dapat tempatnya. Ini Ibu Wu, bukan Ibu Ji. Pasti ada kesalahan di kartunya. Baiklah, terserah. Kalian yang lebih tahu, siapapun yang kalian bilang. Untuk merayakan, saya dapat tempat di kompetisi. Malam ini, saya traktir makan semua orang. Karen. Halo? Nina, sudah mulai terbiasa kerja? Nina Ji, menelepon pribadi di jam kerja? Sepertinya kamu tidak cukup sibuk. Dokumen-dokumen ini harus dirapikan malam ini. Kamu tidak boleh pulang sampai selesai. Manager Peterson, bukannya sudah diputuskan kalau Cynthia yang akan jadi perwakilan kita untuk kompetisi itu? Kenapa aku masih harus mengurusi semua konsep lanjutannya? Nina, membiarkan kamu mengerjakan proyekku adalah kehormatan buat kamu. Anggap saja ini kesempatanmu untuk memperbaiki kesalahan. Tahu diri sedikit. Cynthia mentraktir makan malam hari ini. Kalian semua boleh pulang sekarang. Apapun yang tersisa,
Serahkan saja ke Nina. Bagus. Nina? Suara apa itu di sana? Apa rekan kerjamu? Menyusahkanmu? Bukan apa-apa, Laura. Semuanya sangat baik padaku. Aku harus kembali bekerja. Nanti kita bicara lagi. Ibu Ji, Ethan Jiang, Presiden Grup Jiang, telah mengirimkan proposal kolaborasi untuk Anda. Ada yang tidak beres dengan Nina. Siapkan mobilnya. Aku akan menjemput Nina pulang sendiri. Ini gila. Kapan aku akan menyelesaikan semua ini? Nina, berani-beraninya kamu mencoba mengambil milikku. Kamu akan kena batunya. Lebih baik kamu tidak berbohong padaku. Kalau aku menghabiskan $70.000 untuk informasi palsu, aku akan membuatmu berharap mati saja. Jangan khawatir, Ibu. Setiap kali aku mengalahkan Nina, aku mengurungnya di ruang penyimpanan yang gelap gulita. Dia sangat takut gelap. Dalam kegelapan seperti itu, dia akan kehilangan akal sehatnya. Aha. Tidak. Hentikan. Jangan pukul aku. Kilyarkan aku. Nina. Nina. Berhenti memukulku. Ada apa? Aku punya klaustrofobia. Tidak apa-apa. Ambil napas dalam-dalam. Berdiri perlahan-lahan. Aku akan mengeluarkanmu dari sini. Nina, biarkan aku mengantarmu pulang dulu. Aku akan menyuruh seseorang menyelidiki kejadian hari ini. Dan memberimu jawaban. Tidak perlu. Laura, kamu sedang apa di sini? Aku khawatir. Aku datang untuk menjemputmu. Kalian berdua. Ethan, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah Sarari Kembarku. Laura G. Presiden Grup Starlight. Laura G. Jadi Anda Ibu Ji dari Grup Starlight. Aku sudah banyak mendengar tentang kemampuan Anda. Aku menantikan kolaborasi kita besok. Sampai jumpa besok, Bapak Jiang. Bagaimana keadaannya? Bagaimana Nina? Tiba-tiba demam tinggi dan koma? Ibu Ji kemungkinan ketakutan dan ketidaknyamanannya karena terlalu lelah. Ini pasti ada hubungannya dengan tadi malam. Aku akan pergi ke desain kecantikan kreatif sekarang. Untuk menyelidiki ini sampai tuntas. Nina, aku sengaja mematikan lampu untukmu tadi malam. Untuk memicu klaustrofobiamu. Tapi lihatlah kau hari ini, tidak ada goresan sedikit pun. Kerjamu kemarin belum selesai, kenapa pulang cepat? Sekarang malah berdandan, itu cuma buat merayu Bapak Jiang, kan? Sekarang kembali kerja. Beraninya kau bicara seperti itu padanya, dia dari Grup Starlight, tidak apa. Aku kesini untuk melihat bagaimana tepatnya mereka menindas Nina. Ibu Ji. Bapak Jiang sedang sibuk akhir-akhir ini, menyelidiki apa yang terjadi pada Ibu Ji. Tolong tunggu sebentar, aku akan memanggilnya. Suruh dia cepat datang. Manager Peterson. Ethan datang sendiri ke perusahaan untuk menyelidiki situasi Nina. Bagaimana jika fakta bahwa aku mencuri sketsa Nina terbongkar? Jangan khawatir, Ibu Wu. Semua rekaman CCTV sudah diatur. Mereka tidak hanya tidak akan menemukan apapun tentang desainnya, tapi bahkan aksi kecilmu kemarin, memadamkan listrik di kantor, tidak akan bisa dilacak kembali padamu. Kau selalu begitu jauh pandang, Manager Peterson. Begitu aku menjadi Nyonya Jiang, kau akan menjadi Direktur Utama Grup Jiang.
Kau mati. Beraninya kau menindas Nina seperti ini. Nina, mau mati? Ya, atau bagaimana? Masuk ke kantorku seenaknya, kamu mau aku panggil satpam, dan mengusirmu keluar? Yang akan diusir hari ini adalah kamu. Sepertinya dia benar-benar hilang akal kemarin. Sampai-sampai kepribadiannya terbelah karena ketakutan. Nina, lepaskan aku. Kamu gila? Aku akan melaporkanmu karena penganiayaan. Kamu berani mematikan listrik untuk menakuti adikku, dan kamu akan membayarnya. Wah, aku tak pernah tahu Nina punya sisi garang seperti itu. Untungnya aku tak pernah macam-macam dengannya. Sekarang kamu sendirian. Itu pasti ayahku menelepon. Ayahku akan membuatmu membayar. Ibu, kami hanya menjual informasi itu padamu. Demi uang. Kami tidak akan berbohong padamu. Tidak mungkin Nina. Baik-baik saja. Pasti ada yang tidak beres di sini. Halo? Ibu, apa kamu mendengarkan? Beraninya kamu bersekongkol dengan keluargaan. Untuk menyakiti adikku, aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat. Biar ku jelaskan. Jika ada yang berani mengganggu adikku lagi, aku akan menghabisi kalian. Ethan. Tolong. Selamatkan aku. Ibu Ji, investigasi sudah selesai. Ini rekaman asli Cynthia Wu, mencuri sketsa desain, dan rekaman CCTV lorong, saat dia mematikan listrik. Tidak mungkin. Kenapa Ethan memanggil Nina? Ibu Ji? Tidak mungkin. Kenapa Ethan menelepon Nina? Ibu Ji? Wanita ini adalah presiden grup Starlink, kakak kembar Nina Ji, Ibu Laura Ji. Itu grup Starlink yang kekayaannya setara negara? Berarti status Nina jauh di atas Cynthia. Tidak mungkin. Nina cuma seorang ibu rumah tangga yang bercerai. Aku adalah putri sulung keluarga Wu. Aku akan menikahi Ethan dan menjadi sosialita kaya. Tidak mungkin. Cynthia, aku tidak pernah bilang akan menikahimu. Kau mencuri sketsa desain Nina, dan sengaja mematikan listrik untuk menakutinya. Aku akan menyerahkan semua bukti ini ke Departemen Hukum, dan membuatmu bertanggung jawab sepenuhnya. Security, bawa dia pergi. Nina, tidak hanya kau merebut Ethan dariku, kau juga merebut tempatku di kompetisi. Beraninya kau. Tunggu saja. Aku akan minta keluarga dan Sofia untuk membongkar masa lalumu yang menyedihkan ke publik. Ibu Ji, jangan khawatir. Karya Nina sudah diserahkan. Dengan bakatnya, dia pasti akan memenangkan penghargaan. Bagus. Aku akan berikan kabar baik ini kepada Nina. Kali ini, desain kecantikan kreatif memenangkan hadiah utama berkat Ibu Nina Ji. Dan karyanya, bangkit dari abu. Mari kita undang Ibu Nina Ji untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Terima kasih atas pengakuannya. Desain Bangkit dari Abu menceritakan kisah dua gadis yang bangkit dari kesulitan. Kuharap setiap gadis dalam hidup yang menderita melalui kesulitan dapat menjadi mandiri dan kuat, dan bangkit dari abu seperti burung phoenix. Nina, kau cuma pecundang menyedihkan, yang naik dengan memanfaatkan pria. Hanya karena kau menempel pada Ethan Jiang, kau membuat keluargaku bangkrut. Aku yakin hadiah utamamu ini juga dibeli dengan uang pria, bukan? Benar. Aku mantan suami Nina. Aku bisa membuktikannya. Dia sudah main serong dengan pria tampan ini sejak dulu. Tidak hanya dia memaksaku bercerai. Dia bahkan berusaha meninggalkanku tanpa apa-apa. Wanita dengan moral serendah itu, wanita menyedihkan, tidak pantas mendapat penghargaan apapun. Ibu Ji, apakah Yang mereka katakan benar? Apakah Anda telah menipu publik dan para juri? Benarkah itu? Apakah aku sudah berbohong kepada publik dan para juri? Jangan dengarkan mereka. Bapak Jiang dan aku, saat aku masih menikah, tidak pernah melanggar batas apapun. Hubungan kami baru dimulai setelah aku mengajukan cerai. Dan itu murni profesional. Adapun medali emas kompetisi ini,
Setiap nilai dari kompetisi ini tercatat dan dapat diverifikasi. Sama sekali tidak ada kecurangan. Aku bersumpah atas reputasi profesionalku selama bertahun-tahun, karya Ibu Ninaji kali ini bangkit dari abu, jauh lebih unggul dari yang lain. Itulah sebabnya ia mendapatkan nilai sempurna dan juara pertama. Keunggulannya tidak perlu diragukan lagi. Profesor Lin telah menjadi juri untuk 3 kompetisi desain internasional. Dia selalu adil dan ketat. Kalian pasti bisa percaya pada kata-katanya. Tidak mungkin, bahkan jika penghargaannya sah. Wanita ini, sebelum perceraiannya, sudah menjalin hubungan dengan Iken. Itu tindakan amodal. Wanita seperti dia, tidak peduli seberapa berbakat, tidak pantas mendapatkan medali emas apapun. Wanita yang diizini ini Adalah mantan pewaris grup Song, keluarga Song dulunya. keluarga terkemuka di Kota Gemilang. Mengapa dia harus berbohong kepada semua orang di depan umum? Ibu Ninaji, bukankah seharusnya kau memberi kami semua penjelasan? Sophia, kau yang saat aku hamil, berselingkuh dengan mantan suamiku, Leo An. Dan sekarang kau berani memfitnah aku? Kau yang berpura-pura jadi korban. Kau berbohong. Benar. Nina, kau tidak punya bukti. Ani fitnah. Siapa bilang aku tidak punya bukti? Hari ini, aku akan membongkar perbuatan jahat seluruh keluarga mantan suamiku. Leoen, selingkuh denganku dengan Sophia Song selama pernikahan kami. Dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadapku dalam jangka panjang. Maria and mengenekmaskan anak laki-laki daripada perempuan. Kepercayaannya yang tahayul menyebabkan aku keguguran. George N. itu munafik dan penipu. Dia memfasilitasi kejahatan keluarganya. Nina, kalau kau sakit, pergilah berobat. Aku melepas segalanya dalam perceraian. Bahkan hak asuh anak perempuan kami. Mengapa kau masih berusaha menghancurkan aku? Apakah aku memfitnahmu atau tidak? Semua orang akan melihatnya sendiri. Matikan listriknya. Matikan layarnya. Leoen, Sophia Song, kalian berdua yang tak tahu malu, masih berani menuduhku? Memelukan sekali. Bapak An, apa video itu asli? Apa kau selingkuh dari istrimu dan menyiksanya selama bertahun-tahun? Ibu Song, Kau tahu betul Bapak An sudah menikah. tapi côté tape terlibat dans Gagna. Bahkan bersekongkol untuk menjebak Ibu Ji. Apa yang mau kau katakan? Leo An, baiklah. Apa aku tidak cukup bagimu? Kau harus selingkuh dengan wanita lain? Bagaimana bisa kau mengkhianatiku seperti ini? Kakak. Kalau bukan karena keluargamu yang kaya, aku takkan pernah tahan dengan sikap putri manjamu itu. Leoen, kau benar-benar sampah. Sophia, sekarang kau lihat siapa Leoen sebenarnya? Sampah ini, sebagai sesama wanita. Sebaiknya kau, jangan cari pria di tempat sampah. Ninaji, kau berani mengejekku? Ini semua ulahmu. Aku akan bunuh kau. Siapa ini? Meneleponku sekarang? Ini ayah, kau pecundang menyedihkan. Kau benar-benar berani memprovokasi Ninaji lagi? Tidakkah kau tahu jawabannya? Grup Starlight mendukungnya, pulang sekarang juga. Atau aku akan ke sana dan patahkan kakimu. Ayah, jangan marah. Aku pulang sekarang. Leoen, sekarang. Jilermu. Tidak, aku tidak bersalah. Kau tak boleh lakukan ini padaku. Tidak. Kau tak boleh lakukan ini pada keluarga N. Ninaji. Kau, anak Nicolyong tak tahu terima kasih. Keluarga kami menampungmu selama 10 tahun. Memberi makan dan pakaian. Dan begini caramu menghancurkan kami? Chloe masih menunggu ayahnya pulang. Apa kau akan hancurkan masa kecilnya seperti ini? Pantaskah kau menjadi seorang ibu? Maria, berani-beraninya kau menyebut nama Chloe? Kau tahu persis apa yang dia alami? Bagaimana dia disiksa oleh keluargamu? Kau tahu betul apa yang kalian lakukan? Aku tidak peduli. Kita pernah jadi keluarga. Itu tidak ada artinya. Bahkan jika Leo salah, kau tidak bisa begitu saja menghancurkan kami sepenuhnya. Kita sudah tua. Kau harus merawat kami. Kalau tidak, aku akan ke sini dan buat keributan setiap hari. Kau tidak akan pernah tenang. Kau. Kita lihat saja nanti. Siapa yang tidak akan membiarkan Nina hidup tenang? Maria, masih berani cari masalah?
Sepertinya kau benar-benar ingin menghabiskan masa tuamu di penjara. Dan siapa kau ini? Berani beraninya menghakimiku? Setelah semua pelajaran yang kuberikan padamu, kau masih tidak tahu siapa aku? Aku kakaknya Nina. Laura G. Tidak mungkin. Bukannya kau sudah lama mati karena sakit? Bagaimana kau masih hidup? Tidak hanya hidup, aku yang mendirikan grup Starlight. Aku menemukan Nina. Mulai sekarang, kami akan hidup bahagia bersama. Sedangkan untukmu, kau bisa membusuk di penjara. Leo, kau dicurigai melakukan penculikan, ancaman, dan penganiayaan dengan sengaja. Silakan ikut kami. Maria, kau dicurigai melakukan penganiayaan anak. Dan percobaan pembunuhan. Silakan ikut kami. Singkirkan keluargaan dari pandanganku. Kau. Ayo kita pergi. Mulai berlaku segera. Adikku, Nina G, secara resmi ditetapkan sebagai satu-satunya pewaris grup Starlight. Nina, menurutmu, pernikahan ideal itu seperti apa? Dulu aku pikir, pernikahan adalah tentang menahan penghinaan. Tapi sekarang aku mengerti, pernikahan yang ideal adalah tentang saling mengangkat. Saling membantu untuk sukses. Ethan, aku bersedia membangun pernikahan ideal kita bersamamu. Aku akan lakukan semua yang aku bisa untuk melindungimu dan Chloe selamanya. Aku tidak akan mengecewakanmu. Ibu, apa aku akan punya ayah baru? Kalau Chloe mau, mulai sekarang aku akan merawatmu seperti anakku sendiri. Chloe, bisa ambilkan bunga itu untukku? Ibu, nanti ada kejutan. Nina, sepertinya ada yang punya rencana besar hari ini. Laura, jangan bikin penasaran aku. Ibu, ini, bunga-bunga ini dari Om Ethan. Rahasia ya, aku juga suka ayah baru ini. Aku tahu, sayang. Aku tahu kamu pernah disakiti dalam pernikahan sebelumnya. Tapi aku tetap ingin memintamu untuk mempercayaiku. Berikan aku kesempatan untuk merawatmu. Nina, maukah kau menikah denganku? Aku mau. Jangan intip-intip, sayang. Ibu, kamu lihat? Aku dan kakakku sekarang sama-sama hidup bahagia.